Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang energi potensial. Energi potensial merupakan suatu energi yang dimiliki oleh sebuah benda karena kedudukan atau posisi atau ketinggiannya dari titik acuan. Misalkan sebuah bola yang bermassa M berada di titik A yang ketinggiannya HA dari titik acuan. Ini bolanya di titik A, ini acuannya, dan ketinggiannya adalah HA. Maka energi potensial yang dimiliki bola tersebut adalah, kita katakan energi potensial di A yaitu EPA sama dengan M kali G dikali HA, di mana M adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, dan HA adalah ketinggian benda bermassa M ini dari titik acuannya. Jika kemudian bola tersebut dipindahkan ke titik B yang ketinggiannya HB, ketinggiannya dari HB dari titik acuan, maka energi potensial di titik B bisa juga dihitung dengan cara EPB sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian B. Semua satuannya dalam MKS. Dengan berubahnya kedudukan dari acuan, maka energi potensialnya juga akan berubah. Jadi energi potensial di A akan berubah ketika benda berada di titik B. Untuk memindahkan bola dari titik A ke titik B ini dibutuhkan usaha. Usaha untuk memindahkan ini sebenarnya sama dengan perubahan energi potensialnya. Jadi usaha untuk memindahkan bola dari A ke B kita namakan WAB, sama dengan perubahan energi potensial dari A ke B. Jadi usaha dari A ke B sama dengan WAB sama dengan perubahan energi potensial dari A ke B. Di mana perubahan energi potensial dari A ke B adalah energi potensial di titik B dikurang energi potensial di titik A. Atau berdasarkan persamaan di atas, maka kita bisa merumuskan bahwa WAB, usaha memindahkan bola dari A ke B, sama dengan MGHB dikurang M kali G dikali HA. Karena nilai M dengan G tetap, artinya benda yang dipindahkan adalah benda yang bermassa M ini, dan percepatan gravitasi di titik A dan B sama besar, maka persamaan WAB bisa kita rumuskan menjadi massa dikali percepatan gravitasi dikali dengan selisih ketinggian antara B dan A. Kita perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah benda bermassa 200 gram digelindingkan dari A ke C melalui lintasan seperti pada gambar berikut. Ini titik A, ini titik B, ini titik C. Ini benda bermassa M. Tentukanlah energi potensial di titik A, B, dan C jika acuannya adalah titik A, B, dan C. Untuk menentukan energi potensialnya, kita gunakan persamaan yang telah kita rumuskan di atas, yaitu EP sama dengan massa dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Di mana massanya adalah 200 gram, kita rubah menjadi 0,2 kg, dan percepatan gravitasi di tempat ini adalah 10 meter per detik kuadrat. Kita mulai dari titik A sebagai acuan. Jika acuan di titik A, maka energi potensial benda di titik A itu dapat kita hitung dengan massanya 0,2, percepatan gravitasi 10, dan ketinggiannya 0 karena benda berada di titik acuan.
maka energi potensial di titik A jika acuannya titik A adalah 0 Joule. Untuk menghitung energi potensial di titik B, perhatikan tinggi B dari titik acuan A. Jadi ini titik acuannya, ini tinggi B atau HB. Maka nilai HB adalah minus 2 meter. Karena B berada di bawah acuan. 6 meter dikurang 4 meter, maka selisihnya adalah 2 meter. Tetapi nilainya negatif, karena di bawah titik acuan. Sehingga energi potensial di titik B adalah 0,2 kali 10 dikali minus 2 sama dengan minus 4 Joule. Begitu juga untuk energi potensial di titik C, di mana ketinggian C sama dengan minus 3 meter dari titik acuan A. 6 meter dikurang 3 meter sama dengan 3 meter. Sehingga energi potensial di C sama dengan cara menghitung energi potensial di titik B dan A bernilai minus 6 Joule. Selanjutnya, kita bisa meneruskan menghitung energi potensial di masing-masing titik tersebut dengan acuan yang berbeda. Sekarang kita mulai acuan di titik B. Ini acuannya. Maka energi potensial di titik A adalah 0,2 dikali 10 dikali 2. Karena tinggi titik A dari acuan B adalah 2 meter. Dan bernilai positif karena di atas titik acuan. Sehingga energi potensial di titik A sama dengan 4 Joule. Untuk energi potensial di titik B, karena berada di titik acuan, maka energi potensialnya bernilai 0. Dan energi potensial di titik C adalah minus 2 Joule, karena titik C berada pada ketinggian minus 1 meter atau 1 meter di bawah titik acuan. Dan kemudian energi potensial masing-masing titik jika acuannya adalah titik C. Ini acuannya titik C, maka diperoleh energi potensial di titik A adalah 6 Joule karena ketinggian A dari titik C adalah 3 meter di atas acuan. Sedangkan energi potensial di titik B sama dengan 2 Joule. Perhatikan ketinggian titik B dari acuan, dan energi potensial di titik C sama dengan 0 karena titik C berada di titik acuan. Apa yang dapat kita simpulkan dari jawaban bagian pertama ini? Ya, energi potensial di masing-masing titik itu akan berbeda-beda jika acuannya juga berbeda juga. Misalnya energi potensial di titik A itu bernilai 0 jika acuannya di titik A. Energi potensial di titik A bernilai 4 Joule jika acuannya di titik B, dan bernilai 6 Joule jika di titik C. Begitu juga energi potensial di titik B dan C akan berubah jika acuannya berbeda. Sekarang kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan yang terakhir, yaitu usaha untuk memindahkan bola dari A ke B. Jadi usaha untuk memindahkan bola dari A ke B ini. Kita akan menjawab untuk acuan yang berbeda-beda pula. Untuk memindahkan bola dari A ke B, kita namakan sebagai WAB. Di mana WAB merupakan perubahan energi potensial dari A ke B. Jadi WAB adalah perubahan energi potensial dari A ke B. Atau WAB sama dengan energi potensial titik B dikurang energi potensial di titik A. Kita gunakan titik A sebagai acuan. Dari jawaban sebelumnya, kita telah menghitung besarnya energi potensial di titik A dan B untuk titik acuan A ini, yaitu energi potensial A sama dengan 0 dan energi potensial B sama dengan minus 4 Joule. Sehingga besarnya WAB adalah energi potensial B dikurang energi potensial A sama dengan minus 4 dikurang 0 sama dengan minus 4 Joule. Kita dapat menggunakan acuan titik B dan juga titik C untuk menghitung usahanya. Acuan di titik B, kita butuh data energi potensial di A itu 4 Joule dari jawaban sebelumnya, dan energi potensial di titik B sama dengan 0.
Perhatikan bahwa energi potensial ini bisa berubah jika acuannya juga berubah. Sehingga WAB sama dengan 0 dikurang 4 sama dengan minus 4 Joule. Untuk acuan di titik C, energi potensial di A dari jawaban soal sebelumnya itu adalah 6 Joule dan di titik B sama dengan 2 Joule. Sehingga WAB-nya sama dengan 2 dikurang 6 sama dengan minus 4 Joule. Apa yang dapat kita simpulkan lagi dari jawaban ini? Ternyata usaha atau perubahan energi potensial selalu tetap meskipun acuan yang digunakannya berbeda-beda. Jadi usaha memindahkan benda bermassa M dari A ke B ketika menggunakan acuan di titik A bernilai minus 4, ketika menggunakan acuan titik B juga minus 4, dan menggunakan acuan titik juga minus 4 Joule. Jadi perubahan energi potensial hanya tergantung pada kedudukan akhir dan kedudukan awalnya saja. Karena itu untuk lebih mudahnya ketika kita menghitung usaha atau perubahan energi potensial ini dari satu ke titik yang lain, gunakan salah satu titik itu sebagai acuannya. Misalkan perubahan energi potensial antara titik A dan B, maka gunakan titik A sebagai acuan, atau boleh juga titik B sebagai acuan. Karena energi potensial di titik acuan itu bernilai 0. Misalnya acuan di titik A, energi potensialnya bernilai 0 di titik A, dan energi potensial di titik B untuk acuan titik B bernilai 0. Demikian pembahasan kita tentang energi potensial dan hubungan antara usaha dengan perubahan energi potensial. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu memahamkan kita. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.